Nah nanti silakan dicek aja nih teman-teman semua apa lukisan Pangeran Diponegoro dengan bentuk dari rumah dinas Residen Pati. Ada kemiripan enggak? Karena memang sejarahnya Raden Saleh Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobiran di TH Podcast. Nah, Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu dari pegiat dan pemerhati sejarah. Siapa mereka? Langsung saja yuk kita kenalan dengan mereka. Halo, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya bapak-bapak ini semangat sekali, bahagia sekali ya. Always. Alhamdulillah bahagia bertemu dengan Pak Sabiron hari ini. Ada Pak Ragil dan juga ada Pak Ari. Tadi saya tanya, ini mau diperkenalkan sebagai apa? Pak Ragil menjawab sebagai pegiat sejarah. Pak Ari menjawab sebagai pemerhati sejarah. Ini kita klasifikasikan dulu. Bedanya apa? Monggo siapa dulu? Mungkin Pak Ragil yang Pak lebih Ragil. penggiat itu lebih penggiat. aktif, lebih progresif, lebih revolusioner. Ini karena nggak mau yang jadi pertama ini. Bukan, karena kayaknya penggiat itu lebih gregetnya itu. Kalau Pak Ari kan mengusung keyakinan jadikan aku yang kedua. Tapi pemerhati itu lebih slow, penikmat, gitu. pemerhati bisa menikmati sambil alasan tidur. saja. Tapi kalau penggiat nggak bisa tidur. Cari harus, aman. harus membuktikan. Cari aman saja. Oke, berarti Pak Ari mengatakan bahwa pemerhati sejarah itu memperhatikan saja. Memperhatikan, menikmati sambil tiduran. Sambil tiduran. Itu nggak perlu verifikasi jauh-jauh. Seperti penggiat ini verifikasi. Kalau pegiat sejarah bagaimana Pak Ragil? Itu kan katanya Pak Ari saja. Kalau kita pegiat sejarah ya, yang namanya giat itu kan selalu didasari dengan rasa senang. Oh ya, rasa senang, rasa cinta. suka. Kalau kita suka pasti akan giat gitu loh. Beda sama pemerhati. Pemerhati kan reban. Karena memang sejarah itu harus kita nikmati. Layaknya kita mimpi panjang. Mimpi panjang. Mimpi panjang dan kita terbangun. Betul. Sudahi mimpimu kawan, mari bergerak. Inilah penggiat. Oke, berarti boleh saya simpulkan. Oke lah, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pemerhati itu memperhatikan dari jarak jauh, tapi penggiat juga langsung action ke lokasi. Langsung. Tapi intinya dua-duanya ini adalah ada hubungannya dengan sejarah. Betul ya? Betul. Sebentar. Setuju. Panjenengan berdua, Pak Ari dan Pak Ragil, kok suka dengan sejarah? Memang penting ya mempelajari sejarah. Gunanya apa mempelajari sejarah itu? Ya penting sekali lah. Wah ya, sepenting apa itu? Kalau nggak penting, kenapa Anda menghadirkan saya ke sini? Ya enggak? Oh iya. Ini bahasa penggiat seperti bahasa ini. penggiat. Kalau bahasa pemerhati, penikmat tuh entertain. Dengan sejarah itu kita bisa menuju ke masa lalu. Bisa bahagia di masa lalu. Karena romantisme. Kalau memang sejarahnya indah. Sejarahnya Toh indah. kalau tidak indah pun kita berusaha melihat dari perspektif yang positif. Tetap akan indah pada waktunya. Tetap berarti sejarah itu tetap ada yang negatif, ada yang buruk, ada yang indah gitu ya. Ada ya. Ini tuh salah satu fungsi sejarah yang namanya rekreatif. Karena nanti fungsi sejarah juga banyak. Ada fungsi inspiratif. Inspiratif. Ya, betul. Sebagai fungsi rekreatif jelas karena saya tadi pemerhati, penikmat. Kalau yang berpikir-pikir, menggerakkan, memverifikasi kan sekali lagi Pak Ragil ini. Ada satu lagi, edukatif. Nah, yang serba if itu masuk dalam sejarah. Gitu ya. Gitu. Oh berarti oke. Tadi saya menyimpulkan ada unsur edukatif, ada rekreatif, ada apa tadi? Inspiratif. Coba bisa dijelaskan satu-satu untuk sobatnya yang ada di rumah. Itu tidak semuanya tahu apa itu. Fungsi dari sejarah. Jadi memang ketika kita belajar sejarah ya kita kan mencoba untuk melihat dari masa lalu kan. Ketika melihat dari masa lalu itu pasti banyak hal yang akan kita lihat gitu. Entah itu hanya sekedar untuk refreshing, romantisme ke masa lalu, mengenang kisah-kisah indah nenek moyang kita, atau mengenang kisah-kisah indah pahlawan-pahlawan kita atau perjalanan hidup
orang-orang yang dahulu punya ikatan batin sama kita, karena yang biasanya kita cari dulu itu kan yang punya ikatan tertentu dengan kita kan. Yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang inspiratif jika ada suatu peristiwa atau narasi cerita yang itu membangkitkan semangat atau membuat kita belajar untuk lebih baik gitu kan. Membangkitkan kenangan buruk. Kalau kenangan buruk gimana? Kalau membangkitkan kenangan buruk itu maka membuat kita akan belajar lebih mawas diri. Banyak nih ya yang bilang kan orang-orang gitu kan, terutama anak muda, belajar sejarah ngapain, bikin gagal move on. Justru itu karena kamu tidak belajar sejarah dengan baik, kamu tidak bisa berdamai dengan masa lalumu. Masa lalu itu pasti ada sisi indah dan sisi yang tidak indah. Sisi namanya hidup itu kadang kita juga hahaha. Hidup itu kadang juga penuh dengan tangis haru ataupun tangis kesedihan. Tapi keseimbangannya di mana? Banyak yang indah atau banyak yang tidak. Seperti gitu. Kata Pramudia Anantatur, penulis dengan basic sejarah. Jika kita hidup terus dengan bahagia dan tertawa, kita gila. Termasuk hari ini sedang gila. Kalau kita hidup itu hanya menangis dan sedih terus, kita depresi atau stres kalau nggak salah. Makanya hidup itu harus seimbang. Harus seimbang. Iya. Ya, dan memang kita tidak menutup kemungkinan. Memang sejarah itu ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Betul yang panjenengan saya sampaikan, saya setuju bahwa kalau ada orang yang tidak move on dari masa lalu, berarti dia tidak memperhatikan sejarah, tidak mempelajari sejarah dengan baik. Betul, terjeglong nanti dia. Iya, terjeglong di lubang yang sama karena tidak belajar dengan baik sejarahnya ya enggak? Iya, bahkan begini Pak. Di Indonesia juga banyak film-film juga yang itu berlatar belakang sejarah atau mengangkat kisah-kisah sejarah. Contoh film yang sekarang sedang tayang, sedang hit. Apa itu Pak? Film apa Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak tahu. Gak tahu. Ini gak tahu. Saya tahunya Bumi Manusia. Iya, Bumi Manusia. Itu udah lama bosku. yang sekarang yang mencuri Raden Raden Saleh ya. Nah ini tumben kamu pinter. Ya semenjak saya bertemu penggiat sejarah. Selama ini kan saya hanya berapa nih biaya nih? Berapa nih? Oke. Sekarang kan sedang hit mencari Raden Saleh. Dan ternyata itu ada salah satu scene yang mengatakan bahwa salah satu apa namanya Pak? Lukisan. Nah, lukisan tentang penangkapan Diponegoro. Bagaimana Pak? Coba diceritakan Pak. Iya, itu kan salah satu lukisan beliau yang legendaris yang berlarian romantisme kan. Itu kan memang mengisahkan tentang penangkapan Diponegoro. Dan biasanya ini memang selalu dalam konteks analisis sejarah ini kan selalu dibandingkan dengan satu lukisan juga dengan tema yang sama, penangkapan Diponegoro karya Pienaar itu. Karena ini sebenarnya satu scan tapi ada beberapa perbedaan dalam penggambarannya dan sepertinya memang lukisan Raden Saleh ini antitesa dari lukisan Pienaar ini. Kalau diceritakan dalam lukisan Pienaar itu kan Raden Saleh ini bukan Raden Saleh ya, Pangeran Diponegoro ini ditangkap dengan pasrah gitu loh. Pasrahnya. Tapi kalau kita lihat di dalam lukisan Raden Saleh itu kan seperti tegak jumawa gitu dan kemudian seperti ngelus-ngelus entah pembantunya atau entah orang kepercayaannya yang ibu-ibu itu dan di situ kan diterima oleh orang berbagai ras gitu kan. Betul. Dalam lukisan itu nih dan yang menarik nih keterkaitan dengan kota kita nih saya pernah baca artikel itu juga kan. Lukisan rumah dinas residen yang dijadikan latar film, dari di film itu lukisan penangkapan Diponegoro itu ternyata tidak mirip dengan rumah dinas yang ada di Kedu itu atau betul. Magelang ya. Padahal di cerita itu diceritakan bahwa itu rumah dinasnya di Kedu ya Pak. Iya. Padahal menurut sejarah ya memang di situ loh. Cuma bentuk dari rumahnya itu beda sama yang di sana. Justru itu paling dekat sama dengan rumah dinas residen Pati. Nah nanti silakan dicek aja nih teman-teman semua apa lukisan Pangeran Diponegoro dengan bentuk dari rumah dinas residen Pati. Ada kemiripan enggak? Karena memang sejarahnya Raden Saleh itu kan seorang yang jenius. Raden Saleh Bustawan seorang jenius, pemikir dan memang biasanya pemikir suka sejarah itu suka dengan seni gitu.
Di luar sisi pelukisnya, beliau juga seorang peneliti periset. Nah kebetulan beliau datang ke Pati Ayam untuk meriset jejak-jejak peninggalan kepurbakalaan. Nah di situ dulu sudah ada peninggalan-peninggalan, penemuan tulang-tulang fosil gitu loh, yang kemudian diamati oleh beliau gitu, dan kemudian singgah di rumah dinas residen Pati gitu. Yang kemudian itulah mungkin menjadi inspirasi dari Raden Saleh ketika melukis penangkapan Diponegoro ini gitu kan. Udah pernah lihat makamnya Raden Saleh? Belum Pak, mungkin kapan-kapan saya cuma lihat di Google. Itu aja jauh dari kesan maestro. Iya, tapi Raden Saleh ini seorang pelukis yang banyak melukis ya. Salah satunya mungkin ada lukisan yang mungkin terkenal di beberapa kita lihat. Tapi kenapa Pak Ragil kok mengkhususkan di lukisan itu, terus menghubungkan itu? Kayaknya ada semiotikanya. Wah, ada tanda-tanda apa dari situ. Situ kan kadang saya melihat sejarah ada hubungannya dengan semiotika juga gitu. Seperti itu Pak. Ya artinya kenapa sih tertarik? Sebenarnya lukisan Raden Saleh semuanya menarik. Karena memang alirannya ya romantisme terus realisme juga. Ada beberapa jenis lukisan yang dia menggambarkan bentuk yang sangat halus dari kuas sapuan kuas dari Raden Saleh gitu. Dan Raden Saleh memang seorang yang sangat jenius dan memang sangat dikagumi, lukisannya pun bernilai miliaran gitu kan ketika di Eropa sana gitu. Cuma beliau ini kan di sejarah narasi sejarah bangsa kita tuh seperti itu terpinggirkan kan. Karena beliau dianggap sekali lagi ini kan subjektivitas sejarah gitu. Beliau kan dianggap pro Belanda gitu kan. Agak dengan pro Belanda. Nah, makanya saya ingin sebenarnya di gitu. Sini itu mau menempatkan sejarah itu sebagai story ataupun malah misteri gitu. Tadi saya campur aduk gitu antara ini sebagai story, history atau misteri. Gitu loh Pak Ragil. Sejarah itu gak akan pernah lepas dari itu sih. Betul. Yang namanya masa lalu itu kan misteri. Apalagi karena begini kita Pak. tidak hidup di zaman dulu bro. Ya, tapi kan paling tidak kita juga patuh dengan metodologi pencarian sejarah dan kita mencari verifikasi di situ. Gitu. Namanya metodologi sejarah itu ada dua bos. Cuma dalam pendekatannya itu beragam. Ya ada yang konservatif sejarawan, yang no dokumen no history, tanpa ada tulisan, tanpa ada arsip, gak ada sejarah. Yang penting langsung mengatakan itu sejarah begini. Iya, yang ada arsipnya, ada dokumen, ada tulisannya, itu baru dianggap sejarah. Tapi kalau dia tidak ada arsip atau catatan yang sezaman, itu dianggap mitos. Ada yang sejarawan aliran seperti itu. Kalau sejarawan, kalau yang misalnya kita menuju satu lokasi bangunan bersejarah, terus kita berbincang-bincang dengan arwah-arwah itu gimana itu? Itu masuk nggak di dalam? Sebenarnya itu ada aliran baru sih, namanya pseudo history. Artinya itu bentuk perlawanan, namanya pseudo kan bentuk perlawanan dari bentuk-bentuk yang pakem gitu. Seperti contoh metodologi penelitian sejarah yang kita harus heuristik dengan memakai narasi sumber primer, maksudnya dengan memakai sumber primer untuk membangun narasi, terus ada sekunder. Nah ini ada perlawannya namanya pseudo historian. Dia yang memakai cara-cara yang seperti tadi, seperti mencari kemana. Iya, sekarang kan Om Hao, terus Om Hao ya, yang kita lihat retrokognisi lah. Saya anggap itu kisah Tanah Jawa itu kan banyak menggali sejarah-sejarah gitu dengan cara retrokognisi, dan itu entertainment menarik gitu. Loh, karena saya lihat sekarang tuh yang menarik juga misalnya anak-anak remaja gini kalau misalnya diceritakan kisah KKN di desa penari, menarik gitu kalau daripada aslinya sejarah itu menarik bro. Entertainment, banyak entertainmentnya karena kita kan melihat drama kehidupan di masa lalu. Oke, contohnya begini. Tadi kan mengenai lukisan Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya tertarik malahan dengan sejarah Kota Pati. Kalau kita mungkin tidak mempelajari sejarah, kita tidak akan ada yang tahu yang seperti tadi. Betul. Itu Kedu atau Pati. Pati ya. Nah, berarti ini gunanya, salah satu gunanya mempelajari sejarah.
Biar kita tidak kemana-mana, kita bicarakan mengenai kota kita tercinta ini dulu. Minum dulu. Minum dulu boleh. Ya. Oh iya, silakan minum. Itu produk dari anak-anak SMK Tunas Harapan Pati. Luar biasa. Tara. Oke, ya. Semoga sukses, Nak. Kalau dicampur Yupi gimana, Pak? Jangan. Oh, ini beda lagi. Kalau ini kalau ini cuci piring. Oh, alah. Ini untuk anak-anak, ini untuk emaknya anak-anak. Untuk bapaknya apa ini? Yang lain saja. Bapaknya ngobrol gini ya. Balik ke Pati. Iya. Pati. Kita tahu bahwa Pati itu sejarahnya panjang sekali. Bahkan dulu ada namanya Selat Muria. Kita jalan-jalan dulu ke masa lalu kan. Yeah. Namanya sejarah kan kita bicara masa lalu nggak apa-apa ya Pak ya. Bagaimana ya kok dulu bisa Pati ada Selat Muria itu berpisah dengan Kudus kemudian dan lain sebagainya. Kok sekarang menjadi seperti ini? Bisa diceritakan dari ahli sejarah dulu atau dari pegiat sejarah dulu ceritanya bagaimana? Banyak sobat yang belum tahu ini. Memang dulu secara geologis ya Pati ini dipisahkan oleh selat dan kita bergabung dengan Pulau Muria. Pulau Muria. Ya, kita disebut sebagai Pulau Muria dan itu memang terletak paling utara, yang paling besar, yang paling ujung di ujung utara di pulau ya di Kepulauan Nusa itu atau dulu Kepulauan Jawa itu kan. Di sini kemudian memang kalau kita mengacu pada jalur Deutero Melayu, kalau yang pernah belajar sejarah gitu kan, migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, jalur Deutero Melayu kan memang dari situ, dari Kalimantan, kemudian Kalimantan masuk dari situ masuk ke Jawa, jadilah suku Jawa saat ini loh. Itu yang disebut Deutero Melayu dan memang mereka harus melewati Pulau Muria. Dari Pulau Muria di situ ada selat besar memang. Dan di tengah selat itu ada pulau-pulau kecil gitu loh. Ya mungkin sekarang itu banyak tersebar tinggalan-tinggalan arkeologis seperti Candi Kayen, kemudian tinggalan di Prawoto, terus di Juwana dulu itu sebenarnya juga terpecah dari banyak pulau. Terus kemudian mengapa kemudian merapat? Kita sebenarnya saat ini pun sudah bisa menganalisa itu loh. Artinya dari melihat bagaimana pulau seprapat di Jawa, di Juwana, ya kan, pulau seprapat di Juwana itu kan sekarang udah tidak lagi terpisah dengan daratan Juwana kan, langsung jadi. Padahal dulu itu pulau sendiri kan. Sekarang udah menyatu sama ketika itu Pulau Jawa dan Pulau Muria itu dengan proses sedimentasi ya, pelapukan dan seterusnya itu selat itu mulai menyempit gitu. Dan itu dibuktikan dalam catatan beberapa narasi sejarah yang saya temukan. Amangkurat II itu sebenarnya ingin membuat proyek untuk menggali lagi, membangun terusan lagi gitu kan, membangun terusan untuk selat ini bisa melebar lagi itu agar bisa dilalui kapal-kapal besar. Tapi jejak-jejaknya itu ada Pak ya, yang Amangkurat di mana itu Pak, posisi-posisi? Itu masih ada, itu baru mulai benar-benar selat itu mulai mengecil menjadi Kali Silugonggo sekarang itu kan. Kali Silugonggo. Kali Tanjang Antru itu kan jadi satu, Kali Juwana itu kan Kali Silugonggo. Itu kan itu bekas selatnya loh. Dan itu memang salah satu yang mempercepat penyempitan itu adalah pembangunan politik etis nih. Pembangunan Jalan Pos Raya Dendels, termasuk kemudian pembangunan dua waduk besar itu kan. Waduk Gembong, Seloromo sama Waduk Gunung Rowo. Oh, berarti Waduk Gembong dan Seloromo itu waduk buatan itu ya? Iya, bukan waduk alam. Awalnya itu kan memang seperti contoh kawah mati itu, atau istilahnya dalam geologi itu yang pernah saya baca MAAR itu seperti kawah mati gunung berapi, karena memang para ahli geologi mengatakan bahwa Gunung Muria itu gunung berapi itu, tapi yang sedang tertidur gitu. Betul. Bukan gunung yang api yang aktif. Masih aktif sebenarnya, cuma saat ini posisinya tidur gitu. Sedang tidur. Bisa bangun kembali kapan pun. Tidak di masa kita gitu. Oh iya. Artinya terus kemudian itu adalah kawahnya itu, bekas kawahnya di dua titik itu yang kemudian itu kawah mati yang kemudian oleh Belanda digali kembali untuk dijadikan waduk. Dan kita bisa membayangkan ketika waduk itu dibangun, otomatis kan air itu tertampung, itu air yang harusnya bergerak melaju di sungai-sungai besar yang kemudian masuk ke sungai itu kan, itu menjadi selat gitu. Tapi ketika air itu ditahan dulu, kemudian ditunjang dengan pembangunan jalan pos
raya Dendles itu kan yang untuk terutama kan ini untuk mengurangi banjir dan lain sebagainya kan. Air-air kan kemudian ditata ulang, termasuk yang utama adalah air itu kan diarahkan pada industri-industri perkebunan dan pertanian itu yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda itu. Terutama di sini kan di daerah Logongu kita lihat di situ ada PTPN Jolong. Ke bawah itu ada pabrik gula juga saya pikir jadi pabrik gula di Suwado. Kemudian terus di pabrik tebu-tebu, industri tebu di Nguren juga itu kan banyak di daerah dari Jaksa. Itu air-air itu diarahkan ke situ. Sehingga kemudian kan air yang masuk ke sungai ini kan semakin kecil, makanya kemudian sungai-sungai itu mengecil. Maka tidak salah ketika kemarin banjir itu kan, itu sebenarnya dulu itu sungai besar kemungkinan. Sungai besar. Karena memang perkembangan waktu itu kan karena ditahan di waduk, kemudian air dialirkan ke lain. Itu yang membuat sungai-sungai yang kita lihat Kali Simo, terus kali ini yang kemarin banjir Bulu Manis itu. Bulu Manis. Ya itu kan, nah akhirnya itu kan kemarin meluap ya. Meluap terkembang karena ini sebenarnya ada perubahan zaman lagi yang terjadi itu. Gara-gara pohon-pohon di atas itu diambili gitu untuk perkebunan sehingga air nggak ada yang nahan lagi. Langsung bablas. Akhirnya karena air itu turun, dia juga membawa lumpur, sedimentasi. Lama-kelamaan sungai menjadi semakin kecil. Ya, tapi titik tolaknya tadi yang menarik adalah jalan raya pos dan Dendles gitu ya kan. Saya lihat di situ, wah ini kebetulan saya bawa buku ini. Wah, kepean bro. Kan kepean, tapi kebetulan tadi kan pemerhati. Golong aja kepean sulit amat. Pemerhati. Saya buktikan kalau ini jalan pos tuh memang kebetulan melewati kota padi kita tercinta kan. Ternyata sampai hari ini bertahan luar biasa. Dan itu saya lihat di sebelahnya juga ada rel kereta api juga. Nah ini berarti kita membicarakan mengenai tadi kan prasejarah. Ya. Pati zaman prasejarah. Lah kita berarti beralih ke belum banyak, Bro. Oh, belum banyak. Belum banyak yang prasejarah itu baru kisah tentang Pulau Muria, belum penghuninya. Oh, belum penghuninya. Belum. Penghuninya uniknya di mana ini mau cerita. Ini mau lempar lagi lagi ini. Enggak, ini dulu mumpung masih hangat. Oh iya. Jalan Dendles ini dan ada kereta api. Dulu memangnya ketika masa kolonial itu digunakan untuk apa ya? Jadi memang Jalan Pos Raya Dendles itu tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Ya menurut saya ya untuk percepatan perekonomian. Kalau saya menjaga kan Pak dari serangan dari pantai, karena kan Jawa ini di sebelah utaranya pantai. Iya. Ya untuk patroli. Awalnya utama itu patroli. Untuk kepentingan militer. Untuk kepentingan militer. Untuk mengefisiensikan gerak tentara dari Anyer, dari ujung Jawa sana sampai Panarungan, barat sampai ke timur, yang menghubungkan kota-kota penting yang tersebar di jalur pantai utara untuk mobilitas ini biar terpantau dan cepat gitu. Sehingga dibangunlah Jalan Pos Raya. Tapi kemudian karena Dendles sendiri juga tidak mampu mempertahankan gitu ya. Terus berusaha keras gitu kan. Akhirnya ya bisa dimanfaat juga menjadi pusat perekonomian, pendorong perekonomian dan sekarang untuk mendorong angka mudik itu. Sekarang. Tapi ini menarik Pak, ini menarik. Jalan Dendles itu kan dulu digunakan untuk untuk pertahanan lah katakanlah begitu, tapi sekarang beralih fungsi untuk mempercepat perekonomian. Dulu kita kan kota Pati ini kan bukan sebagai kota kasidenan ya, atau dulu kan Jepara sebagai ibu kota. Kok bisa ceritanya kok bisa sampai menjadi Pati? Apakah memang ada hubungannya dengan jalan ini? Jadi kalau dibayangkan namanya membangun Jalan Pos Raya Dendles, apalagi yang di bagian utara ini tidak membuat dari awal, bro. Sebenarnya jalan itu sudah ada gitu. Cuma nanti kemudian diperlebar dan diperkeras. Khusus untuk area sepanjang Demak ke Semarang itu memang dibangun kanal-kanal itu. Termasuk nanti di Pati juga di beberapa jalur Pati Juwana itu kan juga dibangun kanal itu juga kan. Agar tampias atau limpahan air itu yang biasanya banjir itu bisa tertampung di sana, berkurang untuk mengurangi angka genangan banjir gitu. Jadi yang khususan di Pantura biasanya itu jalan itu sudah ada, cuma diperlebar dan diperkeras. Cuma di waktu itu Jalan Pos Raya Dendles ini
kalau melewati Jepara kan muter nih. Oh iya. Ya kan kalau dari Semarang Kudus menggok terlalu tidak efisien gitu. Oh iya. Maka ditarik garis lurus saja, dan ketika ditarik garis lurus itu akan melewati Pati, Juwana, Rembang dan Lasem. Apalagi Juwana itu kan dari dulu memang menjadi kota pelabuhan kuno kan. Dari zaman Majapahit mungkin, karena itu menjadi kota pelabuhan kuno yang penting terutama untuk militer dan ekonomi, sehingga jalan Pasraya Dendels pun dilewatkan ke situ. Cuma motong di Juwana, Bro. Jadi masih ketika tahap pembangunan awal ini jalan pos raya itu mentok di Juwana, kemudian Juwana dia nyebrang pakai rakit, baru melanjutkan perjalanan ke Rembang. Gitu. Jadi melewatinya lewat rakit, belum dibangun jembatan waktu itu. Jadi belum dibangun ya. Jadi pindahnya tadi dari Jepara ke Pati itu salah satu penguatnya adalah ketika jalan raya pos ini udah jadi dan mulai rame ya, perdagangan kuat, dan kemudian tapi kereta api kok bersebelahan dengan kereta api. Kereta api ini sebenarnya untuk pengangkut tebu atau gimana? Ini kemudian kan namanya jalan pos raya itu kan menghubungkan antar pos kan. Sedangkan kemudian karena melihat efisiensi, Jepara kan tidak dijadikan pos gitu. Sehingga pos itu kan kemudian dimasukkan ke Pati gitu. Dan akhirnya disitulah untuk efisiensi ini, dan juga kemudian untuk kemudahan administrasi dan lain sebagainya, kebutuhan politik pemerintah kolonial Belanda, akhirnya ibu kota karesidenan itu dipindah ke Pati. Tapi namanya masih memakai Residenti Jepara waktu itu. Jepara. Nama kalau di masa kolonial Belanda namanya Residenti Jepara. Tapi ibu kotanya di Pati. Nanti kemudian ada pergeseran lagi, perubahan nomenklatur kalau istilahnya sekarang, perubahan administratif gitu kan. Kita masuk Residenti Semarang, tapi kita kemudian berubah menjadi asisten residenti gitu, yang di Pati ini kan. Ibu kotanya ya tetap di Pati juga gitu. Baru nanti nama itu berubah ke Residenan Pati ketika zaman Jepang malah zaman Jepang ya. Ya kemudian terus perkembangan kereta api itu kan memang menjadi tuntutan zaman waktu itu. Ini juga ada hubungannya dengan politik etis sih. Ketika kita tanah jajahan Hindia Belanda ini kemudian dibuka untuk investor asing gitu kan. Terutama nanti investor asing kan dari beragam orang, dari beragam suku bangsa, ada dari Italia, ada dari Belanda, ada dari Prancis, ada dari yang lain-lain. Bahkan nanti buktinya aja di Banyuwangi itu ada itu ada namanya Kampung Glenmore loh. Karena dulu memang disewa dan dibeli oleh tuan Inggris gitu. Jadi di Pati pun nanti juga akan disewakan ke investor-investor asing juga gitu. Nah, untuk menunjang tingkat perekonomian seperti itu, maka kan kebutuhan infrastruktur ini sangat penting gitu. Sangat urgent, apalagi mengangkat hasil-hasil komoditi ini. Hasil komoditi industri-industri yang dibuka oleh para investor tadi kan. Di Pati sendiri kita tahu tadi saya sudah cerita ada pabrik gula 3, pabrik gula Pakis punyanya Oet Hoam yang awalnya juga kemudian dibeli oleh Lawrence, atau kebalik saya lupa, Lawrence dulu baru Oet Hoam, itu raja gula Asia Tenggara ya kan? Yang sangat legendaris. Kemudian ada di Trangkil yang awalnya pabrik pertamanya kan di Swaduk lagi deh. Kemudian yang satu lagi di Langse itu. Terus di sisi lain kita juga punya industri kayu jati, punya industri tambang batu kapur atau ya batu kars itu kan. Kemudian ada industri kopi, kemudian industri ulat sutra, terus industri garam, terus terasi, ikan, Kuningan, Bandeng Presto itu. Bandeng Presto baru. Berarti zaman Belanda Bandeng Presto belum diolah. Berarti masih bandeng. Belum dulu teknologinya belum ada. Belum ada yang bisa melunakkan duri gitu. Jadi memang karena untuk kebutuhan ini maka kemudian dibangunlah jalur kereta api. Memang tujuan nanti ada gabungan lah ya, ada para investor yang tertarik sehingga kemudian merger kan membuat yang namanya SJS. Semarang Juwana Stumtram Maskapits. Karena memang tujuan awalnya dari Semarang ke Juwana itu untuk melayani trayek gitu. Di tahun 1900 ini trayek barang lah, bukan penumpang atau dua-duanya? Ya, dua-duanya karena itu untuk mendukung mobilitas barang dan mobilitas manusia gitu. Berarti memang waktu itu
Pati sangat berkembang ya, melebihi kota-kota samping kanan kirinya ya. Ya hampir sama dengan Semarang gitu. Wah, tingkat modernitasnya itu ya hampir 11-12 gitu. Kita sudah fasilitas struktur infrastrukturnya di zaman kolonial itu sudah sangat lengkap gitu. Bukti infrastrukturnya kan sekarang bisa kita lihat ya. Oh, bisa kita rasakan kita masih bisa ya, nikmati. Maksud saya kan memang kalau saya amati justru perspektifnya lain dari Semarang ke Juwana ya. Malah tak pikir itu lebih maju dulu Pak Pati itu. Dari ya kan? Sekarang? Iya, dulu Pati itu punya gedung pertunjukan namanya Society. Betul, ada banyak, gedung pertunjukan. Sekarang kita nggak punya gedung pertunjukan. Wah, ini menjadikan kita sejarah itu dijadikan sebagai pelajaran. Betul. Nah, kira-kira kalau kita menganalisis, kenapa kok dulu ada kereta api, ada gedung pertunjukan, tapi sekarang malah kereta api, mohon maaf, sudah malah tidak beroperasi, kemudian gedung pertunjukannya tidak ada. Pak, jangan keras-keras. Ini politis ini. Bukan masalah politis atau enggak itu loh. Ini sejarah suram kota kita. Tapi kan katanya sejarah kan kita harus tahu, kita harus mempelajari sejarah agar tidak bisa move on, begitu kan? Kan kayak tadi kan Pati menjadi akhirnya terkenal menjadi kota pensiunan, padahal dulu adalah kota dagang seramai itu. Loh bukan masalah dia kan Pak. Gini loh, saya tuh melihatnya masih posisi Semarang Juwana, ada Pati, terus ada komoditas, ada berbagai macam hal. Ramai sekali gitu. Dulu luar biasa, memang dulu luar biasa. Kalau kita baca peta Pati kuno Pak, iya, betul. Itu di Pati bahkan ada yang namanya landing sterin Pak. Apa itu landing sterin? Itu tempat landasan pesawat terbang jenis perintis Pak. Di sebelah mana Pak? Itu di daerah Telogowungu sana Pak. Yang sekarang menjadi kantor kecamatan Telogowungu. Itu namanya landing sterin. Nah sekarang itu jadi kantor kecamatan Telogowungu lah, wilayah itu namanya Telogowungu Motoran. Oh ya, oke, menarik ini. Jadi udah pesawat perintis juga mendarat, kereta api juga iya, kemudian kapal-kapal itu juga bersandar di pelabuhan. Wah ini saya pikir luar biasa nih. Iya loh, dulu iya loh Pak. Iya kan? Kita pelabuhan ada, kereta ada, jalan raya ada, pesawat ada. Iya. Lah ini apanya yang salah ini? Ini harus kita ubah ini agar nanti Pati bisa maju seperti itu lagi. Caranya bagaimana dari sudut pandang sejarawan? Sebenarnya Pak, Pati itu kan punya banyak hal Pak. Gunung punya. Oh iya betul. Baik Gunung Andesit maupun Gunung Kars, betul. Iya kan. Laut punya. Iya kan. Yang enggak punya itu apa Pak? Punya semua. Kemauan gitu. Sumber daya kita itu luar biasa Pak. Jadi secara kemampuan dilihat memiliki keunggulan. Tapi kemauan goodwill lah. Kalau goodwill nih. Coba bayangkan Pak, ketika nama kota kita dijuluki sebagai kota pensiun Pak. Pensiun mau jenengan apakan di sini? Tapi yang lebih parah lagi mau ada diarahkan kemana Pak? Kota paranormal. Itu dijulukan lagi ya. Itu malah bagus kearifan lokal Pak. Tapi kalau kota pensiun Pak. Tapi itu juga sejarah. Patut kita pelajari. Ya saya berpijak pada yang Pak Ragil tadi sampaikan. Kita harus betul-betul tuntas mempelajari sejarah. Agar apa? Ya kita bisa menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran yang baik. Entah itu buruk, entah itu baik, sejarahnya ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Oke, minum dulu Pak. Biar lapang dada ya. Gayeng sekali ini. Ya, tapi menariknya tadi sekali lagi. Ini Pak, saya ceritain ya. Kemudian kenapa Pati yang harusnya punya banyak hal. Ya itu. Akhirnya menjadi ya gini-gini aja gitu. Mungkin ya, bukannya maksud saya gini-gini aja tanda kutip kan. Artinya kita dibandingkan daerah lain mungkin kayaknya sekarang kurang agak tertinggal lah, kurang greget gitu kan. Kita sebagai warga Pati harus semangatnya tetap membara. Makanya kita berusaha di sini tuh untuk mencoba untuk mengulik ya, mencari-cari potensi itu. Kan jejak-jejaknya masih ada. Spiritnya juga saya lihat dari Pak Ragil nih, seorang yang luar biasa, penggiat sejarah nih. Semangatnya luar biasa. Biar cerita dulu. Kira-kira bagaimana ceritanya? Sama sih Pak, nasib bener kok. Memang Pati itu miniatur Indonesia Pak. Artinya apa?
kutukan tanah kaya, Pak. Ketika tanah itu kaya, subur, apa yang terjadi dengan SDM-nya? Akhirnya bermalas-malasan. Santuy, Pak. Santuy. Ya nggak ada iklim yang sebenarnya bagus sih. Tapi karena kemudian kita terlena nih, akhirnya kepentingan luar masuk, kita gelagapan nih. Dan disitulah mungkin kita akhirnya menjadi shock dan culture shock gitu. Itu sama kayak di Pati, Pak. Dan periode itu kerasanya kapan Pati mengalami kejayaan. Kan sejarah kan ada namanya masa kejayaan, masa keemasan gitu. Itu ini perlu diungkap itu kayaknya. Betul, Pak. Sebenarnya sebelumnya itu memang Pati itu kan rawan dengan konflik politik. Karena memang daerah kita yang strategis, kemudian kemampuan SDM kita. SDM Pati itu kan terdiri dari multi etnis juga, karena memang kita menjadi titik pertemuan. Salah satu ciri khas karakteristik tanah daerah di Pantura itu kan menjadi multi etnis kan, artinya pertemuan segala bangsa yang kemudian saling bercampur baur, malah menimbulkan banyak budaya kan. Sehingga dari situ kemudian peta konflik di Pati terkait itu semua politik kepentingan menjadi sangat besar itu. Ada beberapa scan atau beberapa narasi sejarah yang itu memang penuh dengan konflik itu. Ambil contoh ketika kita berbicara konflik antara Panembahan Senopati dengan Adipati Wasis Jayakusuma dari Pati. Kemudian di narasi Babat Tanah Jawa juga masih dilanjutkan konflik Pati di masa Sultan Agung, di mana Sultan Agung kemudian ngeluruk turun tumpes kelor gitu kan di Pati. Kemudian Trunojoyo, perlawanan Trunojoyo dari Madura itu juga Pati terlibat sebagai pendukung Trunojoyo lagi melawan pihak Mataram. Kemudian berlanjut lagi geger Pacina besar itu kan. Ini geger Pacina ini kan sangat berpengaruh bagi perkembangan kota Pati saat ini. Betul. Nah, bagaimana kok geger itu bisa menjadikan kota Pati dulu menjadi sekarang seperti ini, Pak? Ya, Pati itu kan dulu memang di Pantura ya. Kemudian yang namanya geger Pacina kan diawali dari peristiwa pembantaian Cina di etnis Cina ya. Etnis Cina di Batavia kan. Pada waktu itu sama Gubernur Jenderal Falkenir kan. Yang kemudian membuat pelarian-pelarian Cina ini mencari perlindungan kan. Sedangkan Cina itu kan paling banyak di daerah Pantura, terutama ada di Lasem dan Juwana. Kemudian mereka mencari perlindungan di situ. Bukannya turun di Semarang dulu, kemudian ya, dari Semarang. Tujuan mereka memang di daerah Pantura mencari dukungan di situ kan, mencari pengamanan gitu. Terus ada muncul Mas Garendi itu di Semarang itu ya. Mas Garendi awalnya ya memang pergerakannya dari Mataram kan. Ya. Kemudian mendapatkan dukungan karena memang di Keraton Mataram itu kan ada konflik. Biasa putra-putra mahkota ya, putra-putra mahkota, putra Solir. Ya dimanapun ya mesti karena kekuasaan bisa saja seperti itu. Dan nanti Mas Garendi ini yang salah satu putra dan memang nama lainnya Sunan Kuning ya. Karena kemungkinan memang Mas Garendi ini masih keturunan dari Tionghoa atau dari Cina kan. Memang dulu tuh kita pun nggak bisa membedakan. Mungkin kita tes DNA, mungkin dari kita pun ada darah Tionghoa gitu. Bahkan ada teori out of Yunan gitu kan dalam asal usul nenek moyang kita, out of Yunan, out of Formosa atau Taiwan dan lain sebagainya, memang mengarahkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia saat ini itu berasal datang dari Cina gitu kan, atau dari Yunan dari Yunan gitu. Yunan. Yang kemudian itulah yang selanjutnya di situ orang-orang Cina tadi kan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Lasem dan Juwana yang kemudian bergabung. Terus kemudian di sini juga ada dilindungi oleh Mangun Oneng. Kemudian juga ada di situ awalnya Mataram itu kan mendukung nih gerakan Cina dan pribumi ini. Ya Mataram kemudian mengirimkan Sambernyawa Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said gitu kan, sama Mangkubumi atau yang kemudian nanti berubah nama menjadi HP setelah Geger Pacino ini. Itu dikirimkan untuk membantu gerakan dari orang-orang Cina dan orang-orang Jawa ini di bawah pimpinan Mas Garendi dan Kapten Sepanjang ini kan. Yang kemudian bahkan itu menjadi senopatinya. Raden Mas Said itu menjadi senopatinya. Iya. Dan memang awalnya itu sangat memberikan ancaman besar bagi Belanda waktu, karena memang masih mendapat dukungan Mataram menyerang Belanda di Semarang, tapi gagal. Ini hubungannya dagang lagi ya.
tapi gagal. Persoalan dagang atau persoalan sebenarnya politik dagang dan dagang ekonomi. Tetap. Iya, jejak dari Geger Pacina itu kan bisa dilihat dari kelenteng Bio sama yang di dua itu kan sama apa namanya di Simongan itu. Ada 2 kelenteng kan yang di daerah Simongan itu memang salah satunya ada yang dikhususkan untuk tokoh yang berasal dari Geger Pacina, era Geger Pacina ini. Jadi itu periodenya kalau dilihat dari tadi kolonialisme. Itu masuk kolonial. Masuk ke era 1700. Kejadian Geger Pacina itu 1700. Dan ini uniknya Pati karena di Pati itu ya mohon maaf ya orang Cina itu bisa bergabung dengan orang Jawa gitu. Padahal di lainnya tuh ada jarak, ada strata. Tapi hanya di Pati itu bisa dan sekarang itu juga sih gitu. Itu uniknya Pati. Orang Cina Juana sama mohon maaf ya orang Tionghoa dari Juana dan orang Tionghoa yang di Pati itu kan bisa klop dengan masyarakat kita. Gak pernah ada selisih, mungkin di daerah Bulu Manis atau kapan itu pernah terjadi di 1980-an ya. Tapi enggak terlalu besar modern, gitu. Kalau itu kan zaman modern. Terlalu besar. Tapi sampai saat ini pun kita aman-aman saja. Kita oke dan sama orang-orang Tionghoa, sama orang Jawa, bahkan orang-orang keturunan Arab di daerah Kauman pun banyak. Banyak kan ada pada jualan mebel itu kan. Betul. Iya. Zaman sekarang berarti segala etnis di tempat kita itu saling bahu-membahu untuk membangun Pati bersama. Betul. Makanya miniatur Indonesia itu Pati. Jadi ini bilang gitu. Ini mau mengembalikan ke kejayaan Pati ini kita mulai dari sisi mana ini dengan itu tadi belum selesai, Pak. Oh, belum selesai ya. Karena kaya. Selanjutnya ada. Terus lokasinya strategis. Konflik politik terus, Pak. Baru sampai Geger Pacina. Jadi rebutan macam-macam lah ya. Salah satunya berarti konflik itu sudah terjadi sejak zaman dahulu ya. Masih ada lagi setelah Geger Pacina. Kemudian Pati itu juga waktu lawan Sultan Agung itu kan Kadipaten Pati dihapuskan kan. Berdiri 7 Katemenggungan. Kemudian Katemenggungan itu pun kemungkinan kayaknya bergabung lagi menjadi Pati. Di beberapa naskah itu menuliskan ada Pati Kanoman dan Pati Kasepuhan. Ada satu lagi Juwana. Iya, ada Kadipaten Juwana. Nanti setelah pasca Geger Pacina muncul lagi yang namanya Kadipaten Cengkarsewu, Pak. Jadi malah bukan setelah Geger Pacina, sebelum Geger Pacina dan di Geger Pacina itu benar-benar setelah Geger Pacina itu muncul Kadipaten baru. Terpisah-pisahkan berarti. Iya, ada Kadipaten Cengkarsewu, Pak. Itu sudah setingkat ini kabupaten baru. Ada lagi nanti kita mengindikasi ada lagi satu kadipaten namanya Kadipaten Pati Randangan. Nah, berdasarkan naskah dan cerita dari makam namanya Pangeran Kuning juga, Pak. Pangeran Kuning. Iya. Bukan Sunan Kuning. Bukan Sunan Kuning tadi ya, beda. Pangeran Kuning itu di makam Wonosekar. Pak Ari punya kenangan di Wonosekar itu loh. Wonosekar ya. Nah itu tadi kadipaten itu kan ada banyak, ada 4 kalau tidak salah ya. Kemudian kok bisa menjadi satu menjadi Kabupaten Pati? Apakah ada peristiwa yang menjadi ikonik yang mempersatukan kadipaten-kadipaten ini? Nah itu kemudian kan sebenarnya ada beberapa terah dinasti yang menguasai Pati. Di era Geger Pacina itu kan ada Tumenggung Mangun ada ya istilah dulu Tumenggung Mangun Oneng. Kemudian nanti ada satu lagi terah selain Tumenggung Mangun Oneng yang menguasai Kadipaten Pati. Kemungkinan di Pati yang Kanoman gitu kan. Itu ada keluarga besar dari Megatsari gitu. Atau dari terah keturunan Kudus itu yang kemudian juga menjadi Bupati Pati sampai Megatsari 4 yang makamnya di Surabaya diasingkan, Bos. Diasingkan. Iya, dibuang. Gara-gara bertentangan dengan perintah. Dendles. Iya. Ini fotonya bener gini ya. Iya. Ini lukisan siapa? Bukan Raden Saleh, Pak. Dendles itu. Makanya belajar yang rajin. Suruh kerja rodi bikin jalan kamu nanti kayak zaman Dendles. Ini akhirnya saya mempunyai gambaran memang mempelajari sejarah itu penting. Iya. Apalagi sejarah yang ada hubungannya dengan kita. Betul. Kalau nggak belajar nanti kamu suruh kerja rodi, bangun jalan tuh. Sama Dendles. Inlander yang seperti itu harus suruh gitu aja. Tapi hubungannya juga bukan selain itu Demak gimana ini posisi Demak waktu itu ya?
loncat masalah. Loncat lagi. Saya sebenarnya loncat sejarah kan loncat. Enggak masalah, enggak masalah. Oh, memang saya harusnya pengen membuat loncat lagi ke zaman prasejarah. Tapi karena sudah berjalan mengikuti jalan, saya ikuti alurnya saja. Iya. Loncat aja. Ya kan saya lihat padi itu macam-macam ya posisinya. Ini mau habis loh ini. Ya kolonial sangat berpengaruh, kemudian Demak juga, Mataram apalagi. Ya kan, Pak? Ya, ketika betul. Ini adalah tanah, ini adalah di sejarah dulu Mataram dengan padi kan. Saya itu belum menjawab pertanyaannya. yang mana tadi ya, Pak? Yang coba. Katanya kok padi jadi seperti ini. Oh iya. Jawab, ya, itu menjadi pertanyaan kita. Iya. Sebagai pelajaran kok padi jadi seperti ini. Saya selesaikan dulu. Iya, monggo. Selesaikan aja. Sambil saya selesaikan minum. Iya, biar saya selesaikan dulu gitu. Jadi tadi sampai gigir pacino yang kita dipecah lagi, kemudian ada Megatsari yang dibuang oleh Dendels lagi karena mungkin ada perselisihan soal pembangunan jalan pos atau yang lainnya, disingkirkan. Akhirnya untuk menggantikan posisi terah dinasti Megatsari ini diambilkan bupati dari Jawa Timur yang kita kenal dengan nama Adipati Condronegoro atau Sihonggojoyo ini nanti kemudian ya dimasukkan ke wilayah Pati. Dan memang menariknya bupati-bupati di Pantura waktu itu memang diberikan kepada terah ini. Terah Condronegara. Dan terah Condronegara ini termasuk terah yang memiliki pandangan visioner, Bro. Dia banyak menyekolahkan anak-anaknya dengan sekolah ala barat itu. Condronegoro nanti juga itu masuk ya? Belum. Ini baru Condro. Mungkin periode di zaman kolonial itu di saat bupati siapa yang paling kelihatan maju atau kelihatan tumbuh kembangnya padi ini luar biasa di masa siapa. Nah itu kan kalau kita bilang maju kan tiap periode beda-beda nih standarnya. Terutama yang kota untuk modern ini salah satunya memang Condronegoro ini yang. Tapi kalau kita melihat buku Pakem Family Pati Juwana, Bupati Pati Juwana, memang terah Condronegoro ini punya keterkaitan dengan leluhur Pati. Masih ada garis keturunan dengan Wasis Jayakusumo gitu, di dalam garis silsilah itu. Cuma terah Condronegoro ini menarik, Bro. Tadi kan aku bilang dia banyak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Belanda. Ya. Salah satunya tokoh yang paling terkenal adalah R.A. Kartini. Itu kan termasuk terah. Sebelum kita ngomong R.A. Kartini ini, saya tambahin minumnya dulu. Biar lincah ngomongnya ini ya. Karena memang penggiat sejarah itu harus banyak berbicara. Dan jangan lupa, karena Tara ini kesegarannya luar biasa. Nambah dia. Dia tuh Tara. Oke. Salah satunya adalah R.A. Kartini. Kan R.A. Kartini kan termasuk dia bisa gitu kan karena kakaknya yang super jenius. Sosro Kartono luar biasa itu. Iya, itu kan bapak super jenius, super polyglot. Dia menguasai sekitar kalau nggak salah 27 atau bahkan 30. Tapi sepertinya jomblo ya Pak Sosro Kartono ya enggak? Justru itu orang jomblo cerdas itu harus jomblo. Jadi jombloin ini jadi pilihan ya. Iya, malah sekti orang-orang jomblo itu. Jadi ini sejarah orang-orang jomblo ternyata terbukti luar biasa. Sosro Kartono itu hanya satu-satunya orang pribumi waktu itu, Bumi Putra yang mendapatkan gelar mayor. Yang mendapat jabatan mayor dari militer Amerika Serikat itu. Amerika Serikat? Iya. Karena beliau ini seorang wartawan. Jadi untuk bisa meliput perjanjian yang di kereta api itu perjanjian apa lu kan lupa itu. Iya. Yang pokoknya tentang Perang Dunia I, dia sebagai jurnalis untuk bisa ikut meliput dia harus mendapat gelar mungkin militer. Mungkin Sosro Kartono dan Tirto Adisuryo ini gimana nanti? Itu jauh lagi, lebih jauh. Saya melompat-lompat ini sejarah. Sosro Kartono itu luar biasa. Ya. Kita kembali ke Pati saja. Ya. Di Pati kan banyak situs-situs peninggalan. Kalau zaman kolonial kan ada kereta api yang sekarang stasiunnya dulu ada yang sekarang di Puri itu kan. Kemudian ada lagi Pentol Godi. Itu kan juga peninggalan dari Belanda masa kolonial kan. Betul. Nah, banyak yang belum tahu. Sobat TH yang ada di rumah itu belum banyak yang tahu peninggalan-peninggalan sejarah di masa sebelum kolonial Belanda. Mungkin ada candi-candi, tadi sebutkan candi, tempatnya di mana. Itu banyak yang belum tahu. Bisa dijelaskan monggo Pak Rakil. Nah ini saya jelaskan lagi mengenai peninggalan itu, kembali lagi ke cerita yang belum tersambung soal terah Condronegoro tadi yang dilempar ke Pati kan. Bukan dilempar sih, memang keluarga Condronegoro ini menjadi bupati-bupati di wilayah pantai utara dari
dari Kudus, Demak, kemudian Jepara ini, terus Pati, Blora itu semuanya diisi oleh terah-terah Condronegara, garis keturunan garis ini, dan memang visioner sehingga nanti termasuk bentuk modernisasi dari daerah-daerah Pantura ini campur tangannya dari terah Condronegaraan ini. Termasuk nanti pemindahan ibu kota itu kan di era Condro Adinegoro, di era Raden Adipati Condro Adinegoro dari Bupati Pati yang ketiga, Condronegoro ketiga waktu itu, yang kemudian di sini mulai pembangunan Pati bentuk modern gitu. Modern tuh artinya apa? Meniru Belanda, bangunan-bangunannya atau tata airnya, tata kelola dan lain-lain. Ya, sisi modern di sini adalah memang agak berbau western, artinya berbau kebarat-baratan gitu, dengan pola ruang-ruang atau nanti memang tidak menghilangkan konsep catur tunggal, tapi sebenarnya memang konsep catur tunggal ini adopsi dari barat kok. Ada beberapa penelitian seperti itu. Catur tunggal itu yang bagaimana? Berarti catur tunggal itu alun sebagai center, alun-alun sebagai center, kemudian sisi utara itu kantor bupati, kemudian sisi barat itu ada masjid, biasanya kemudian di sebelah bupati itu biasanya ada penjara, di sisi ada pasarnya timur kalau nggak salah, kemudian terus sisi selatan itu ya fasilitas umum. Kalau di tata kolonial itu ditaruhlah biasanya di situ kampung Kauman sama kampung Pecinan. Untuk melakukan kontrol terhadap dua etnis ini. Berarti dianggap potensial lah dari. Iya, untuk menjaga stabilitas di dalam tanah jajahan gitu. Tanah Hindia Belanda gitu. Termasuk nanti kemudian di dalam konsep catur tunggal itu kan di depannya ada pohon beringin 2. Nah, ini yang apa ya, di Pati kayaknya baru kecil-kecil ya. Ada di alun-alun itu. Sekitar alun-alun di Jogja ya, besar-besar. Ya harusnya di Pati ada dulu. Cuma itu kan dulu tengah itu alun-alun kan disigar sama dilewatin kereta api. Sekarang kan enggak. Dulu kereta api itu lewat tengah itu. Lewat tengah itu ya. Alun-alun itu ya. Terus kemudian pengelolaan Pati menjadi modern itu, Pentol Godi itu sebagai batas daerah situ, sebagai daerah pusat pengembangan kota Pati modern gitu kan. Dulu Pentol Godi itu ada 4, ada Pentol Godi yang di sisi selatan itu di daerah Baru itu ya. Oh ya, masih ada itu. Masih ada. Terus kemudian Pentol Godi di sisi utara itu di dekat rumah sakit itu. Ya, betul ya. Betul. Kemudian Pentol Godi yang satunya itu dulunya konon, ini juga berdasarkan narasi cerita dari orang-orang tua, itu yang sisi selatan dulunya dekat sama kantor sisi timur. Sisi timur itu dekat sama pabrik Garuda itu yang jadi tugu batas kota itu. Tapi jejaknya yang masih ada yang di mana itu? Yang tinggal yang di utara sama selatan. Tapi di Blaru dan di rumah sakit itu. Iya, nggak tahu tuh rubuhnya kenapa atau sengaja dirubuhkan. Ya kena proyek lebaran jalan biasanya. Oh, jadi waktu itu lupa bahwa itu adalah jejak sejarah ya. Jadi mungkin kita bisa mengatakan bagaimana kita membangun Pati ke depan itu tidak lupa akan hal-hal yang bersejarah. Jangankan Pentol Godi yang lama, Bos. Apa itu yang lama, Pak? Tugu Pentol Sukun aja yang baru dirobohkan beberapa tahun kemarin kok. Iya enggak? Yang sadar sejarah siapa? Oh iya. Pemerintah tuh harus ada sejarah. Oh, berarti ini himbauan. Berarti ini himbauan. Tidak hanya kita sebagai seorang pendidik mungkin ya atau pegiat sejarah, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus mempunyai kesadaran mengenai pentingnya sebuah sejarah. Mulai dari anak-anak, mulai dari orang tua, bahkan pemerintah. Pengambil kebijakan lah istilahnya. Bangsa yang maju, Pak, itu kan tidak meninggalkan akar sejarahnya. Sekolah-sekolah di Eropa yang kuno-kuno, Pak, Cambridge, Harvard, kota-kota di Italia, di Inggris, bangunan lama masih bertahan. Iya, betul. Mereka masih bangunan lama. Di Indonesia, Pak, boro-boro, Pak, segera dirubuhin biar ada proyek baru. Oh, Pak, tapi jangan seperti itu juga. Kita juga harus mengapresiasi pemerintah karena masih juga banyak cagar budaya. Mungkin itu yang masih dipelihara. Mungkin dari sekolah bangunannya masih ada. SMA 1 masih. SMP 1 SMP 1 Juwana masih. Iya, Pak. Saya cuma tertawa saja, Pak. Dalam arti mungkin waktu itu penggiat sejarah ini belum muncul ya. Belum muncul. Belum lahir. Belum muncul, tapi setelah muncul udah rubuh semua. Jadi tinggal gimana? Ya itu memang harus kita masyarakatkan sejarah, Pak. Karena bangsa yang besar memang bangsa yang tidak akan pernah melupakan sejarahnya, karena ketika orang melupakan sejarah ya kehilangan akar identitasnya.
Tapi ya kita kan kalau itu hilang kita nggak tahu nih Pati itu pernah berkembang menjadi kota yang modern di periode luar itu. biasa. Iya, luar biasa sebelum dikasih embel-embel kota pensiun. Oke, cukup. Ini tadi saya membuka pertanyaan kepada Sobat TH. Itu ini tidak ada kaitannya dengan Pati. Tapi sepertinya perlu saya sampaikan karena masih menjadi pertanyaan di banyak Sobat TH yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah begini. Saya bacakan. Pak, di buku sejarah itu diketahui bahwa manusia itu berasal dari nenek moyangnya adalah kera. Tapi di sisi lain, di sisi agama adalah Nabi Adam adalah orang pertama yang ada di bumi. Nah, dari sudut pandang sejarah bagaimana itu menyikapinya bagaimana? Bagaimana Pak? Penggiat sejarah dulu sepertinya. Saya berarti dia yang jawab. Pokoknya semua diarahkan ke penggiat sejarah aja. Udah pakai batik, udah pakai peci, mau memberikan pencerahan bagi kita semua. Justru saya pengen mendengar, saya harus lebih banyak mendengar sama ahlinya. Ini bukan ahli Pak. Sesuatu diserahkan sama ahlinya. Udah jadi ini kayak Pak di TV-TV. Di TV-TV. Tapi nggak perlu ahli, yang penting bermanfaat, suka dan bermanfaat. Setuju Pak? Ya, betul ya. Betul lah. Monggo, siapa dulu? Silakan. Saya ini. Ya. Jadi memang ketika kita memang berbicara ya memang kadang ketika kita nggak nyadar periode itu sih Pak. Yang namanya sejarah di periode yang sangat jauh sekali, ribuan tahun, bahkan ini berbicara jutaan tahun yang lalu mungkin kan. Itu kan banyak kontroversi yang terjadi dan itu dibenturkan dengan banyak hal gitu. Artinya juga sebenarnya pembenturan ini kan menguji apakah ini benar-benar terjadi atau tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, penjelasannya bagaimana sih yang benar yang mana nih, manusia pertama itu apakah memang dari manusia kera gitu kan. Di sini kalau diceritakan kalau teori evolusi kan dari Australopithecus africanus atau yang dikenal dengan Mother of Lucy, Ibu Lucy ya, yang dulu hidup karena benua Pangea pertama yang pertama itu kan dari Afrika gitu. Manusia yang pertama Australopithecus africanus itu kan ciri-cirinya masih tangannya panjang gitu dan hidupnya masih bergelantungan, badan masih mirip-mirip kera gitu kan. Yang itu memang menjadi pertanyaan besar gitu loh. Apakah itu memang manusia atau kera yang dimanusiakan? Nah itu kan banyak perdebatan di kalangan para arkeolog dan lain sebagainya sampai kemudian Australopithecus ini kan berevolusi terus kan menjadi terakhir nanti Homo neanderthal itu. Itu kan kalau di luar negeri, kalau di Indonesia nanti dari Meganthropus paleojavanicus, manusia besar yang berasal dari Jawa gitu. Termasuk Meganthropus itu ya? Ya Meganthropus kan artinya manusia raksasa atau manusia besar yang berasal dari Jawa gitu. Yang kemudian berkembang menjadi Pithecanthropus erectus. Tapi kalau kita melihat Pithecanthropus erectus ini kan menjadi perdebatan sengit di tingkatan arkeologi waktu itu ketika ditemukan oleh Eugène Dubois itu atau Dubois istilah. Tapi orang bahasa Prancis ngomongnya kan bacanya Dubois. Dulu waktu SMA Dubois ya. Dubois memang, tapi kalau OI itu kan dibaca A kan. Dubois apa Dubois. Nanti tanyalah sama guru bahasa Prancis. Temennya Pak Ari gitu kan. Enggak bener yang mana gitu kan. Kemudian ini kan diangkat sebagai penemuan Pithecanthropus erectus ini kan missing link gitu atau penghubung dari missing link ketika manusia berevolusi dari kera menjadi manusia gitu kan. Cuma ini menjadi perdebatan sengit juga, apa bener ini memang manusia atau nanti ini adalah tengkorak kera yang diklaim sebagai manusia gitu kan. Itu menjadi perdebatan sengit. Apalagi tadi nanti ada penemuan mencengangkan dari Indonesia yaitu Homo floresiensis atau manusia hobbit ya. Yang tingginya cuma 100 cm itu kan. Yang itu menjadi perdebatan. Nah, di titik ini sebenarnya juga kan menjadi hal yang menarik, apakah Meganthropus Pithecanthropus ini benar-benar manusia atau kera itu. Kalau saya berpikir sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini memang tingkat dasar manusia gitu, tapi tidak kera. Gitu. Tingkat dasar manusia dan kemungkinan jenis-jenis manusia inilah ini saya pernah melihat video dari Discovery Channel atau mana? Discovery Channel ini, atau National Geographic. Iya, itu bukan seperti garis lurus ini. Coba bayangkan bahwa makhluk-makhluk ini hidup
di periode yang sama, kemudian saling berperang antar ras gitu kan, dan ras yang unggul adalah ras yang seperti kita saat ini gitu. Jadi bukan teori yang memanjang seperti ini, tapi ini hidup di satu masa, kemudian bertempur seperti ras Meganthropus ini ras yang seperti itu ada teori lebih sebenarnya lebih mengarah ke teori itu. Ini ras-ras yang berbeda kemudian bertempur, dan ras ini yang paling unggul gitu. Ras kita ini yang paling unggul. Terus ras-ras seperti Meganthropus dan lainnya tersingkir. Dan kemudian datanglah Homo sapien yang dari ras Mongoloid seperti kita ini, yang kemudian menggeser ras-ras ini hingga tergeser ke wilayah Papua. Jadilah Papua Melanosoid. Jangan-jangan kita ini bangsa agresor kali ya. Kita bangsa yang kita agresor ya. Tapi kita faktanya bangsa cinta damai, yang kemudian belajar dari sejarah untuk menjadi bijak gitu. Karena pada esensinya kita itu berbicara dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Kita belajar nanti kalau kita memang ini bertempur, ras Anda bertempur dengan ras saya nanti. Maksudnya gitu kan warga yang terjadi kepunahan. Berarti itu kan saling menghancurkan damai aja ya kan. Kita damai kita. Menjaga bumi tos dulu kan. Semua tadi kan kita kembalikan itu hanya sebagai sebuah pandangan-pandangan saja. Belum betul 100% kebenarannya. Kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Itu tafsiran kita. Tafsiran betul. Kebenaran relatif ini Mas, berarti. Memang yang menarik gini. Dalam narasi sejarah itu kan biasanya memang terjadi perihal yang lucu gitu, atau yang menarik. Biasanya periode abad 16 ke atas atau periode masa kerajaan hidup Buddha sampai dengan prehistorik itu memang wilayah jangkauannya para arkeolog Mas. Iya. Karena sejarawan itu pasti agak berhubungan, agak berpikir untuk mengkaji periode itu, agak berpikir Mas. Ya, berpikir dan saling menghubung-hubungkan, tapi fakta-fakta yang terhubung itu memang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, malah sejarawan itu malah enggak loh. Takut Mas. Kamu tanya orang yang kuliah sejarah pasti enggak mau kalau nulis skripsi atau tesis periode abad kerajaan apalagi prehistorik. Karena apa? Debatable. Debat enggak akan selesai. Enggak ada dokumennya. Karena ya begini, itu zaman masa lalu. Kita melihat dari sudut pandang kita masing-masing. Semua orang sudut pandangnya beda-beda. Akhirnya ya itu hanya hanya di meja perdebatan saja. Enggak, itu masalahnya sumbernya Pak, bercampur dengan kekuatan politik dan mistis Pak. Hampir semua serat naskah itu pasti bercampur dengan mistis. Tadi makanya saya tempatkan lagi, kita bicara story atau misteri kan. Nah itu yang berani mengambil itu biasanya para arkeolog yang sudah membaca prasasti Pak. Karena kalau prasasti kan sumber premier. Betul. Bisa terbaca. Nah sejarawan kan kadang tidak memiliki kemampuan untuk membaca itu. Itu miliknya arkeolog, para epigraf, termasuk manusia purba yang bisa mengetahui umur dan narasinya itu para arkeolog. Sejarah hanya menyambungkan, tapi bagi kalangan akademik biasanya dihindari Pak. Karena debatable. Oke. Itu. Berarti belum selesai kayaknya perdebatan ini. Bisa diambil kesimpulan. Panjenengan percaya atau tidak bahwa manusia pertama itu kera? Tidak. Kalau saya pribadi tidak. Saya juga tentu tidak. Enggak bisa, harus beda. Saya untuk hal ini mengalami sebuah titik temu ya dengan apa yang diungkapkan Pak Ragil untuk persoalan tadi bahwa manusia itu bukan berasal dari kera. Tumben ini jawaban kita sama Bung. Ya artinya kan dari perdebatan yang panjang lebar itu kan bertemu kalau dari soal tadi asal muasal kan penegasan saya tadi kita itu dari mana kita berasal, di mana kita sekarang. Kayaknya di belakang tadi ceritanya gak gitu deh. Dan mungkin satu hal juga, apakah sejarah-sejarah itu bisa berulang? Bisa berulang enggak? Sejarah itu sifatnya enmelik Pak. Artinya hanya terjadi enmelik dan unik. Artinya hanya terjadi satu kali. Cuma pola yang terjadi di peristiwa itu bisa berulang gitu. Cuma peristiwanya nggak bisa berulang. Peristiwanya jelas tidak bisa. Pak Ari lahir, nggak mungkin dia berulang lagi lahir lagi. Oke, cukup. Kelihatannya yang perdebatan kita itu nanti dilanjutkan di luar ini. Tapi karena memang waktu kita terbatas untuk syuting TH Podcast ini, jadi ya mungkin kita cukupkan saja. Lah nanti kita setelah ini kita bincang-bincang lagi, perdebatan lagi. Ini kita diundang episode kedua ya. dan mungkin hari ini menjadi sejarah. Nanti diulangi lagi. Chapter 2 nanti kita.
sejarah kita bertemu dalam peristiwa sejarah. Iya, nanti terlanjut sejarah kan berlanjut. Terima kasih Pak Ari dan Pak Ragil atas kehadiran di TH Podcast. Saya jadi belajar banyak ilmu tentang kesejarahan. Oke. Saya juga belajar dari Pak Sobiron ditemani dengan Tara. Iklan dong. Intinya kita saling belajar dari sejarah kita masing-masing. Iklan enggak biar diundang lagi nanti. Tara. Terima kasih ya Taranya. Oke. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi saya Ahmad Sobiran, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa. Kamu diam aja. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. SMK Tunas Harapan Pati. Yes. Oke. Thank you.